Shalom, selamat malam untuk kita semua. Berikan pujian yang terbaik hanya untuk Tuhan kita yang dahsyat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini kembali kami datang kepadamu. Kami mau naikkan sembah kami yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Kami siap menerima lawatan daripada Tuhan. Kami siap diteguhkan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami bersuka cita hanya untuk Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita mau terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Kita mau terima sukacita yang datangnya daripada Tuhan kita. Haleluya. Terima sukacita surga, itu kekuatan jiwa kita. Kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kita mulai pujian ini dengan sungguh-sungguh, sama-sama katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku
nyata, penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, penuhiku. Sukacita surga nyata, penuhiku. Sebab sukacita surga nyata atas kita. Kita mau sama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukurlah. Sama-sama katakan. Sekali lagi. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Amin. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Kita mau angkat tangan kita. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Amin. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya. Kita mau lebih lagi bersukacita untuk Tuhan. Kita mau serukan nama Tuhan yang ajaib. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, yang menjadi kubu pertahanan dalam hidup kita.
Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Sebab Dia luar biasa, biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Sungguh Dia Raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Sebab Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi, serukan namanya, sebab Yesus Tuhan Raja kita, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Nama Yesus, Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Kita mau percaya bahwa Yesus nama di atas segala nama. Hanya Yesus yang sanggup menolong kehidupan kita. Amin. Kita mau datang lebih sungguh kepada Tuhan. Kita mau menerima lawatan Tuhan lebih lagi melalui firman Tuhan. Kita mau percaya bahwa hanya satu-satunya Yesus yang senantiasa sanggup menolong kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Amin. Kami mau percaya Tuhan. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku
Kami mau tetap percaya, tetap memiliki percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam
sekali lagi dengan sungguh-sungguh dengan iman katakan. Berkali-kali Kau menolong. Amin. Kami mau percaya Tuhan, sungguh Allah yang sanggup menolong kami. Engkau ada, Yesus setia. Bapa, kami bersyukur buat sore hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah perhimpunan kami. Kami juga meyakini bahwa Engkau bertahta atas pujian kami. Kami juga percaya kalau sore hari ini kehadiran-Mu tidak akan pernah sia-sia di tengah perhimpunan kami. Engkau akan melakukan perkara-perkara yang ajaib atas setiap kami. Kami mempersiapkan tanah hati kami untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya biarlah firman yang akan kami dengar pada sore hari ini itu akan memerdekakan kami, membuat pengharapan kami ada di dalam Engkau. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih, kami menyerahkan hati kami serahkan juga telinga pendengaran kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat sore saudara semua. Kita bersyukur bahwa sore hari ini kembali kita dipertemukan di dalam hadirat Tuhan. Hari Minggu yang lalu kita sudah mendengar bahwa ada harapan di dalam Tuhan. Jadi kita juga, saya pernah menyampaikan, kita pernah belajar bersama-sama bahwa pengharapan itu membuat kita bersemangat untuk berusaha menjalani hidup ini dengan baik. Karena apa? Dengan kita yakin bahwa ada harapan baru. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan itu tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Dan sore hari ini saya juga mengingatkan lagi bahwa setiap kita, siapapun kita, pada waktu kita punya pengharapan di dalam Tuhan, maka itu jadi inspirasi bagi kita yang menyemangati setiap kita untuk kita juga boleh yakin bahwa apa yang akan kita capai itu tergenapi bersama dengan Tuhan. Kita akan baca satu ayat di dalam Roma 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat yang ke-13 di sini dikatakan, iya, di situ dikatakan bahwa semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Saya ulangi lagi, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Saudara, setiap kali ya, kita melangkahkan kaki, bahkan mungkin kita baru turun dari tempat tidur aja, kita diperhadapkan pada tantangan dan pergumulan yang kadang itu rasanya besar untuk kita hadapi. Jadi kaki belum turun, kita mungkin mulai katakan Tuhan, waktu kita menghampiri Tuhan, lalu rasanya hari ini kalau kita hadapi dengan kekuatan sendiri kita tidak bisa. Tetapi kita mau belajar sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita disebut sebagai orang-orang Kristiani. Kita memiliki sumber kekuatan yang luar biasa, yaitu satu, namanya Tuhan Yesus. Berserah kepada Tuhan bukan hanya satu-satunya pilihan, tetapi untuk menemukan ketenangan dan kedamaian sejati. Lalu bagaimana supaya kita ini yakin bahwa aku percaya hari ini aku punya harapan di dalam Tuhan.
kemarin hambanya juga menyampaikan bahwa Pak Anton, kalau kita cuma diam saja, pasrah, tidak lakukan apa-apa, itu bukan kita punya harapan. Jadi tetapi kita mau belajar di sini. Apa yang harus kita buat supaya kita menunjukkan bahwa kita orang-orang Kristen, kita anak-anak Tuhan, disebut pengikut Kristus yang punya harapan dan masa depan. Dan kita taruh itu, kita andalkan itu Tuhan kita. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita berdoa. Makanya pentingnya tiap-tiap kali pada waktu kita melek mata, kita ini berdoa kepada Tuhan. Kita buka satu ayat dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, tetaplah berdoa. Kadang kita ini lupa bahwa ayat ini ada supaya kita tetap berdoa. Di mana? Bukan cuma pada waktu kita bangun tidur saja, tetapi dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita lakukan, kita harus tetap berdoa. Karena apa? Berdoa itu adalah sarana komunikasi kita langsung dengan Tuhan. Kita berdoa, kita berkeluh kesah, kita mencurahkan segala kekhawatiran dan ketakutan kita, beban hidup kita serahkan kepada Tuhan. Dan ini dikatakan bahwa menunjukkan kalau kita tetap berdoa tiap-tiap kali, kita butuh bantuan Tuhan. Kita tunjukkan bahwa kita tidak bisa sendiri tanpa Tuhan. Dan dikatakan dengan berdoa, maka kekuatan batin dan keyakinan iman kita itu akan terus, kita akan mendengarkan apa yang Tuhan omong. Dan kita tahu bahwa Tuhan siap menolong kita. Jadi ayat di sini dikatakan kita harus tetap berdoa. Mosok setiap kali? Iya. Karena tanpa doa kita tidak bisa apa-apa. Keberhasilan kita pada waktu mungkin kita bekerja, keberhasilan kita sebagai ibu rumah tangga, keberhasilan kita di dalam studi sebagai anak-anak yang sebagai pelajar, itu ditentukan pada waktu kita berdoa. Kita datang kepada hadirat Tuhan dan kita tahu kalau doa kita hari itu kita naikkan dengan segenap hati, kita ada connect dengan Tuhan, kita ada komunikasi dengan Tuhan, maka percayalah, kita yakin bahwa kita tidak sendiri. Dan kita yakin bahwa hari itu apapun yang kita buat, kita akan semangat melakukannya karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita buat supaya pengharapan kita ini tetap kita gantungkan kepada Tuhan. Kita tidak toleh kanan, kita tidak toleh ke kiri, kita tidak cari pertolongan yang lain. Yang kedua yaitu kita baca Alkitab, merenungkan firman itu siang dan malam. Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8 di situ dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini janji Tuhan. Melalui Yosua dikatakan bahwa kalau kita merenungkan kitab Taurat, firman Tuhan itu siang dan malam, dan percayalah kita tidak akan gerusa-gerusu karena Alkitab mencatat dikatakan engkau akan bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Pemazmur juga menuliskan di situ dalam Mazmur pertama ayat yang kedua. Ya, Mazmur pertama ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kenapa?
kok ini perlu kita tekankan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah sumber hikmat. Firman Tuhan itu adalah sumber penghiburan kita. Dan kalau kita semakin merenungkan firman, kita akan punya cara pandang, perspektif kita tentang masalah yang kita hadapi itu lain. Kita tidak akan ngomong, aduh masalahku gede, sakitku parah. Kita tidak akan ngomong yang itu. Tetapi kita akan melihat dari sudut pandang Tuhan bahwa masalah yang kita hadapi itu kecil di pemandangan Tuhan dan di pemandangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Pergumulan yang kita hadapi, sakit penyakit yang kita sedang derita itu kecil. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa bagi setiap kita. Jadi cara pandang kita tidak akan sama lagi. Karena apa? Kita suka merenungkan Taurat Tuhan. Kita merenungkannya siang dan malam. Tidak ada waktu berpikir yang negatif, curiga kepada Tuhan. Aduh Tuhan, aku kok dikasih masalah ini ya, itu kok tidak dikasih. Selama bumi masih berputar, ya, selama manusia dikatakan masih hidup, masalah itu akan datang silih berganti. Tetapi percayalah, pada waktu kita meyakini bahwa kita punya Tuhan dan Tuhan juga sudah memberikan firman-Nya, yaitu Alkitab, untuk kita merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka di situ dikatakan kekuatan Tuhan itu akan ada atas setiap kita anak-anaknya. Jadi karena apa di sini dikatakan firman Tuhan itu adalah cahaya iman dan pengharapan kita. Jadi pada waktu kita belajar merenungkan firman Tuhan, kita melakukan Taurat itu, maka iman kepercayaan kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Dan pengharapan kita juga akan semakin teguh di dalam Tuhan. Kita tidak akan goyah, masalah boleh datang, badai, angin ribut itu boleh ada di dalam hidup kita. Tetapi kita akan katakan, Tuhanku lebih besar. Masalahku kecil, pergumulanku kecil, sakit penyakitku ringan. Karena aku punya Tuhan yang berkuasa. Nah, saudara, yang kedua, yang ketiga sekarang kita belajar. Supaya kita tetap mengandalkan bahwa harapan kita itu tetap ada di dalam Dia. Yaitu kita harus berserah dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Berserah bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Pasrah, wis aku tidak ada usaha. Hari ini aku tahu bahwa mungkin ya bapak-bapak atau ibu-ibu mulai berpikir, aduh tidak ada beras ya untuk kita masak besok pagi. Tidak ada usaha, kita tunggu. Siapa tahu nanti Tuhan kirimkan malaikatnya mengirim, atau kita tiba-tiba ada sekarung beras di depan pintu. Bisa saja mujizat itu terjadi. Tetapi kita bukan berarti kita pasrah, wis ndak usah kerja apa-apa, nunggu berkat Tuhan. Tapi di sini dikatakan berserah dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, itu berarti bahwa kita percaya hasil akhir dari apa yang kita gumulkan itu ada dalam kendali Tuhan. Kalau kita sudah sakit, pergi ke dokter, keputusannya terserah Tuhan. Asal kita sudah berikhtiar, kita sudah berusaha melakukannya. Kita kontrol, kita juga kontrol makan kita, minum kita. Kalau sudah tahu dikatakan diabetes, ya jangan minum yang manis-manis. Jangan makan tepung-tepungan. Ini berarti kita harus melakukan yang ini. Bagian kita lakukan, Tuhan juga akan melakukan bagiannya. Kendali itu ada di dalam tangan Tuhan. Dan percayalah pada waktu kita berserah kepada Dia, Dia sanggup melakukan perkara yang ajaib. Mazmur 55 ayat yang ke-22.
Mazmur 55 ayat yang ke-22. Ya, 22. Di situ dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Mungkin saya yang salah buka. Ya. Jadi dikatakan kita harus menyerahkan rasa khawatir kita kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kita. Jadi rasa khawatir kita serahkan kepada Tuhan. Ya, coba bantu saya cari ayat itu ya. Lalu di situ dikatakan bahwa kalau kita serahkan rasa khawatir kita kepada Dia, maka Dia sendiri yang akan memelihara kita. Dia Tuhan yang akan menjaga kita. Karena apa? Kita serahkan hidup ini kepada Tuhan. Dia pemilik hidup kita satu-satunya. Dia juga yang akan mengendalikan hidup saya dan saudara. Ya, jadi dikatakan kita harus berserah dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Ia akan melepaskan kekhawatiran dan menerima apa yang terjadi dengan lapang dada. Jadi kita tidak akan menggerutu kepada Tuhan. Kita akan berserah. Aku percaya kalau aku berdoa kepada Tuhan, kalau aku belajar merenungkan kebenaran ini kepada Tuhan, aku yakin bahwa khawatirku sudah ditampung Tuhan. Ya, terima kasih. Di situ ayat yang ke-23, meleset satu ya ayat ya. Dikatakan serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Apakah kita bisa dikatakan sebagai orang benar? Saya rindu dikatakan sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Supaya apa? Tidak pernah goyah untuk selama-lamanya. Pada waktu masalah datang, himpitan datang, tekanan datang, saya akan katakan, Tuhan, aku serahkan khawatirku kepada Tuhan, karena aku tahu hanya Engkau yang memelihara hidupku. Saudara, dikatakan di sini bahwa Tuhan itu yang pegang kendali hidup saya dan saudara. Dia bisa melepaskan segala rasa khawatir kita. Dan kita juga harus belajar menerima apa yang terjadi dengan hati lapang. Dengan rasa percaya bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi itu ada maksud baiknya. Supaya apa? Kita tetap punya pengharapan di dalam Dia. Yang keempat, kita supaya pengharapan kita tetap kita taruh di dalam tangan kuasa Tuhan, kita harus mengingat berkat dan mujizat Tuhan yang pernah terjadi di dalam hidup kita. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ya. Ibrani 13 ayat yang ke-8, di situ dikatakan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tetap sama dalam hal apa? Kuasanya tetap sama baik kemarin, hari ini dan selama-lamanya. Kebaikannya tetap sama dari kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Pertolongannya tetap sama dari kemarin, hari ini dan selama-lamanya. Pegang, karena ini Alkitab yang tulis. Dari mana kita tahu bahwa kuasanya tetap sama? Kalau kita tidak pernah baca Alkitab, ya kita tidak akan pernah tahu. Makanya kita harus merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan kita akan ingat bahwa berkat Tuhan, mujizatnya itu masih berlaku sampai hari ini. Jadi sumber kekuatan kita, kalau dulu kita ditolong, sekarang pasti ditolong. Yang akan datang, Tuhan pasti juga menolong kita. Jadi kita harus lebih yakin untuk mempercayai Tuhan, menyertai, bahkan Dia akan menolong kita setiap saat. Di segala situasi, baik waktu kita susah
Waktu kita senang pun Tuhan akan tolong. Waktu kita sakit, Tuhan pasti tolong. Waktu kita sehat, Tuhan akan sertai. Waktu kita jatuh, Tuhan juga akan tolong kita. Waktu kita berkelimpahan, Tuhan juga ada bersama dengan saya dan saudara. Jadi yakinlah, saya belajar terus. Setiap kali saya diperhadapkan pada satu situasi, saya akan ngomong, Tuhan, kalau kemarin Engkau bisa tolong, hari ini Tuhan pasti tolong. Dan kalaupun besok aku menghadapi sesuatu, pasti Tuhan juga tolong. Jadi keyakinan ini yang harus kita pegang, supaya kita punya harapan di dalam Dia. Tidak sebentar pada waktu masalah datang, lalu kita mulai mutung ya. Tadi kita mendengar sesi ada hamba Tuhan ambil satu ilustrasi. Jadi ada telur, ada kopi, ada wortel. Sama. Rebus air dalam 3 panci. 3 panci, 30 menit air. Pokoknya semua direbus, dididihkan air, telur dimasukkan, wortel dimasukkan, kopi dimasukkan. Apa yang terjadi? Dengan suhu yang sama di 3 panci dengan isi airnya panas dengan isi yang berbeda. 30 menit yang sama, kalau telur direbus semakin keras ya. Dia akan matang dan itu kalau dipukulkan di dahi atos ya. Tapi sebetulnya bisa dimakan dalamnya kan. Nah, lalu wortel pada waktu dipanaskan dia akan jadi blenyek ya, hancur 30 menit. Lalu kalau kopi akan berbau harum. Nah, dalam hidup kita juga seperti itu. Pada waktu kita diperhadapkan pada satu masalah, apakah kita semakin matang seperti telur ini, kuat ya, tidak gampang hancur. Nah, kalau telur yang masih mentah dipukulkan di sini kan sudah hancur kan. Nah, tapi kalau telur yang matang sudah direbus 30 menit, kita mungkin kita pukulkan di dahi kita, itu tidak hancur. Nah, lalu kopi semakin harum, wortel hancur. Masalah boleh datang dalam hidup kita. Kita mau pilih yang mana? Apakah kita mau jadi seperti wortel yang hancur, lumer, ikut arus dunia ini? Atau kita mau jadi kuat seperti telur, atau bahkan kita mau jadi harum seperti kopi, sehingga aroma, oh ini anak Tuhan yang sungguh pada waktu menghadapi masalah tidak ada persungutan, tidak ada omelan, tetapi harumnya rasa kopi itu ya, itu dinikmati oleh banyak orang yang ada di sekitarnya. Mari kita mau belajar terus ya, supaya kita taruh harapan kita di hadapan Tuhan. Ada pengharapan di dalam Dia. Karena apa? Kuasanya tetap sama dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang kelima, dikatakan di sini, mari kita mau bergabung dalam komunitas iman. Supaya apa? Pada waktu masalah itu datang, kita ada teman yang menguatkan. Komunitas iman dalam persekutuan, di dalam komsel, di dalam ibadah kita. Kita datang, kita hampiri Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11 di situ dikatakan, 1 Tesalonika 5 ayat yang 11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi kita harus saling menasihati, saling mendoakan, saling membangun di dalam kesatuan iman. Jadi waktu kita menghadapi masalah, kita tidak lari cari komunitas yang lain di luar Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kita ada di dalam perhimpunan anak-anak Tuhan. Yang keenam, yang terakhir dikatakan selalu bersyukur di hadapan Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 di situ dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat yang 18,
mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita harus mengucap syukur, karena dengan mengucap syukur persungutan jadi pergi. Masalah itu datang, kita tidak akan berpikir yang negatif tentang Tuhan, tetapi kita akan berpikir yang positif, dan kita akan menjaga hati penuh dengan harapan, karena kita tahu, yakin bahwa Tuhan pasti memberikan hal yang positif di dalam kita, ya. Jadi keenam hal ini kita pelajari, kita lakukan. Sering kita dengar firman, tetapi mungkin kita lupa untuk melakukannya. Tetapi sore hari ini kita mau belajar bersama-sama. Gantungkan harapan kita hanya di dalam Tuhan. Karena apa? Dikatakan bahwa kita harus berlimpah-limpah dalam pengharapan di dalam Tuhan. Setia berdoa, setia baca firman dan renungkan firman Tuhan, berserah dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ingatlah bahwa berkat dan mujizat Tuhan itu masih terjadi. Kuasanya masih berlaku dari dulu, sekarang, dan selamanya. Dan kita setialah beribadah, bergabung dalam komunitas anak-anak Tuhan. Dan yang terakhir, bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur karena sore hari ini hamba sudah belajar menyampaikan apa yang harus kami semua dengar dan pelajari dan kami lakukan di tahun yang baru ini, supaya dari hidup kami tidak keluar persungutan, tetapi kami percaya ada harapan di dalam Engkau. Tahun 2025 banyak orang berkata ini bukan tahun yang semakin membaik, tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib atas kami semua. Dan kami meyakini pada waktu kami gantungkan harapan kami di dalam Engkau, maka Engkau sendiri yang akan membuat kami bangga melihat bahwa kami punya Allah yang luar biasa ajaib, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam hidup kami. Engkau yang pasti menyembuhkan kami, Engkau yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap kami juga. Terima kasih ya Bapakku, terima kasih. Hamba juga bersyukur karena sore hari ini seluruh umat-Mu ada dalam kendali Tuhan. Biarlah mereka yang sakit malam ini percaya kesembuhan terjadi atas mereka. Mereka yang punya masalah, mereka yakin bahwa ada jalan keluar yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Dan kami percaya anak-anak yang masih sekolah, masa depan mereka juga penuh dengan harapan, karena Tuhan sendiri yang berjanji atas mereka. Terima kasih, mari kita akan terima berkat Tuhan yang sungguh-sungguh tidak pernah gagal, karena Dia sendiri yang akan memberkati setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.